Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran biologi pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Syanada Salsabila, yang kedua, Nevi Cahya Rahmawati, dan yang ketiga, saya sendiri, Praisti Sofia. Yang pertama, ada kompetensi inti. Kompetensi yang bersifat generik disebut kompetensi inti. Kompetensi ini mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi tercantum dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi yang bersifat generik atau kompetensi inti digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum. Selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan. Berikut ini disajikan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi IPA di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Berikut uraian tentang kompetensi inti untuk jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kompetensi inti kelas kelas 10, yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sama saja untuk kompetensi inti kelas 11 dan inti kelas 12. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sama saja untuk kompetensi inti kelas 11 dan 12. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syanada Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan. Kompetensi inti kelas 10 yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi inti kelas 11-nya, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang kompetensi inti untuk kelas 12-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Next, kompetensi inti yang keempat untuk kelas 10, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kelas 11-nya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kelas 12-nya, mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuannya. Next, kita akan membahas tentang muatan biologi, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam pada SMA atau MA. Untuk tingkat kelas 10 sampai kelas 11, kompetensinya memahami ruang lingkup biologi dan aplikasinya di era konseptual abad ke-21 dan menerapkannya dalam perencanaan karir di masa depan. Menerapkan proses kinerja ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, biologi dalam pengamatan, dan percobaan untuk memahami permasalahan biologi pada berbagai objek dan bioproses, serta mengaitkan biologi dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat di abad ke-21. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dan percobaan serta lisan melalui berbagai media dan secara tulisan dengan bentuk laporan dengan menggunakan kaidah penulisan yang benar. Untuk ruang lingkup materinya, ruang lingkup biologi meliputi objek, permasalahan, profesi dan produk yang berbasis biologi, keanekaragaman hayati Indonesia, ciri dan karakteristik virus, archaebacteria dan eubacteria, protista, jamur, tumbuhan, hewan, invertebrata, dan vertebrata, serta peranannya dalam kehidupan sebagai dasar klasifikasinya. Untuk ekologinya, ekosistem, aliran energi, siklus atau daur biogeokimia, interaksi dalam ekosistem, dan etika lingkungan. Perubahan lingkungan, perubahan iklim, dan proses adaptasi makhluk hidup. Limbah dan teknologi daur ulang limbah. Sel akan membahas susunan kimia, struktur, dan fungsi sel pada tumbuhan dan hewan serta abnormalitas. Kompetensi selanjutnya menyajikan data berbagai objek dan bioproses berdasarkan pengamatan dan percobaan dengan menerapkan prosedur ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Menerapkan prinsip konseptual dan hukum dalam bidang biologi untuk memecahkan permasalahan nyata dan lingkungan hidup. Menganalisis berbagai keanekaragaman hayati di Indonesia, bioproses yang berlangsung pada berbagai tingkat organisasi seluler pada sistem hidup, menganalisis perilaku negatif dan dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan.
Untuk ruang lingkupnya, jaringan. Itu akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sistem organ akan membahas tentang struktur, fungsi, kelainan, dan abnormalitas pada sistem gerak, sirkulasi, pencernaan, pernapasan atau respirasi, ekskresi, koordinasi, reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nevi. Baik Sasa, terima kasih. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia tercantum dalam Permendikbud tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga, kelompok 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Yang keempat, kelompok 4. Kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual mendukung KI 1 dan sikap sosial mendukung KI 2 ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan mendukung KI 3 dan keterampilan mendukung KI 4. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Untuk kuotas hari ini ada dari Sixilar, yaitu tidak ada lift untuk sukses, kamu harus naik tangga. Maknanya, tidak ada kesuksesan yang bisa didapatkan secara instan. Semua butuh proses yang berliku, karena dengan kondisi seperti itu, kamu akan lebih menghargai kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan menulis nama, NPM, dan pertanyaan atau tanggapan di forum diskusi Elita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.